Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Sabtu 9 Mei 2026. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur kepadamu Bapa, atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, di pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini, kami dapat pahami, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Tuhan Gembalaku yang Setia. Puangmo tomang kambi masokanku. Seekor domba kecil pernah tersesat dari kawanannya. Ia berjalan tanpa arah, merasa takut dan lelah. Tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang melindunginya. Hingga akhirnya sang gembala datang mencarinya, mengangkatnya dan membawanya kembali dengan penuh kasih. Domba itu tidak menemukan jalan pulang sendiri,
tetapi diselamatkan oleh gembalanya yang setia. Mazmur ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan umatnya. Seperti gembala dengan domba. Seorang gembala bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga, memberi makan, dan melindungi. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku," ia sedang menyatakan kepercayaan penuh bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang menarik, pemazmur tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tetap melewati lembah kekelaman. Namun perbedaannya terletak pada satu hal: Tuhan menyertainya. Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi ketenangan. Tongkat dan gadanya menjadi sumber penghiburan. Seringkali kita menginginkan hidup tanpa masalah. Namun firman ini mengingatkan bahwa yang kita butuhkan bukanlah jalan tanpa lembah, melainkan penyertaan Tuhan di dalam lembah itu. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita di dalamnya. Selain itu, Tuhan juga digambarkan sebagai tuan rumah yang menyediakan hidangan, bahkan di hadapan lawan. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada situasi sekitar. Di tengah tekanan sekalipun, Tuhan tetap sanggup memelihara dan memberkati. Marilah kita senantiasa mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia adalah gembala yang setia, menuntun, menjaga, dan menyertai kita sepanjang hidup. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kami mohon Bapa, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupan saudara kami, sehingga saudara kami boleh memperoleh anugerah kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka.
agar di dalam kehidupan mereka senantiasa menaikkan ucapan syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih di dalam bangku pendidikan. Mari Tuhan hadir menuntun anak kami, membimbing anak kami, memberi ketekunan di dalam belajar, sehingga lewat kehidupan anak-anak kami, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami ataupun saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin di dalam hidupnya mencari pekerjaan. Mari Tuhan hadir, buka jalan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mari Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil dan berkenan, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami bawa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.